Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9 atau kelompok 9. Di sini kita di minggu ketiga dan 4 akan membahas footprinting dan reconnaissance. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan Novaldi dengan NRP 5026221143. Masuk ke pembahasan pertama yaitu What is footprinting and reconnaissance? Apa itu footprinting dan reconnaissance? Di sini ada quotes ya. Cyber threats are becoming increasingly sophisticated with attackers using advanced techniques like malware, phishing, and ransomware to exploit vulnerabilities. Jadi, cyber threats atau serangan cyber itu sangat increasing, sangat meningkat. Jadi, banyak attackers atau hackers ya yang kita bisa bilang itu menggunakan teknik-teknik yang cukup advance seperti malware, phishing, and ransomware to exploit vulnerabilities. Nah, di sini dua hal yang disebut yaitu ada footprinting pertama dan kedua reconnaissance, di mana footprinting ini merupakan adalah apa? Proses mengumpulkan informasi tentang target sebelum melakukan serangan atau penetrasi ke dalam sistem. Jadi dia melakukan scanning terlebih dahulu. Terus reconnaissance merupakan langkah awal dalam ethical hacking untuk mengidentifikasi target yang akan datang. Nah, biasanya apa sih footprinting dan reconnaissance ini? Nah, perbedaan utama reconnaissance pro definisinya itu proses pengumpulan informasi awal secara umum. Jika footprinting itu teknik spesifik dalam reconnaissance untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Jadi, footprinting itu adalah suatu teknik dalam reconnaissance sendiri. Selanjutnya, jenis. Reconnaissance itu pasif dan aktif, dan footprinting juga pasif dan aktif. Nah, selanjutnya reconnaissance itu sumber datanya seperti apa? Website, media sosial, DNS, WHO, IS, dan lain-lain. Sedangkan footprinting yaitu IP address, subdomain layanan yang berjalan, email perusahaan, dan lain-lain. Nah, reconnaissance itu contohnya seperti apa? Contohnya melihat profiling in target itu merupakan cara dari reconnaissance. Tapi kalau misal footprinting yaitu menggunakan whois lookup untuk mendapatkan data domain target. Jadi lebih detail lagi ya untuk pelaksanaan aktivitasnya. Nah, jenis-jenis reconnaissance. Nah, di sini ada dua, ada pasif dan aktif kan tadi. Untuk pasif itu maksudnya dari reconnaissance adalah tidak berinteraksi langsung dengan sistem target dan tidak meninggalkan jejak yang dapat terdeteksi oleh target. Itu reconnaissance dalam bentuk pasif. Tapi kalau misal dalam bentuk aktif itu berinteraksi langsung dengan sistem target, berpotensi meninggalkan jejak atau tracking, terus selanjutnya menggunakan teknik yang lebih invasif seperti scanning jaringan atau eksploitasi celah keamanan. Jadi lebih aktif dan lebih ofensif ya. Ya, contoh metodenya itu apa? Ada search engines, whois database untuk melihat pemilik domain, situs media sosial, ingin Facebook, dan terakhir laporan bisnis atau berita untuk mengumpulkan data tentang target. Alat yang digunakan itu apa sih? Nmap untuk memindai port dan yang layanan yang berjalan pada target, Wireshark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan, setelah itu Metasploit untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan sistem. Nah, setelah kita mengulik terkait jenis-jenis reconnaissance, kita mengulik juga jenis-jenis footprinting. Footprinting juga ada dua, pasif dan aktif. Untuk pasifnya, dia mengumpulkan informasi yang tersedia secara publik tanpa berinteraksi langsung dengan sistem target. Sama ya. Tapi kalau aktif melakukan interaksi langsung untuk mendapatkan informasi lanjut dan berpotensi meninggalkan jejak yang bisa dideteksi. Jadi, eh, pengertian dari pasif dan aktif dalam reconnaissance dan footprinting itu hampir sama. Nah, metodenya apa sih untuk footprinting itu? Ada DNS lookup untuk mengidentifikasi alamat IP, whois lookup mendapatkan informasi pendaftaran domain, sosial media profiling untuk melihat aktivitas, Google hacking untuk menggunakan query pencarian khusus. Contoh metodenya lagi ada port scanning menggunakan Nmap untuk melihat layanan yang berjalan di server, OS fingerprinting mengidentifikasi sistem operasi yang menggunakan target dan network mapping. Nah, di sini dilihat ya bahwa footprinting itu menjelaskan metode-metode yang lebih teknis sehingga dapat dijelaskan bahwa footprinting itu adalah suatu teknik yang ada dalam reconnaissance dan dalam jenis-jenis footprinting itu juga secara definisi pasif dan aktifnya itu tidak jauh beda, yaitu mungkin pasif itu secara umumnya tidak berinteraksi langsung dan tidak meninggalkan jejak. Setelah itu kalau misal aktif itu lebih invasif, lebih interaksi langsung dan berpotensi untuk meninggalkan jejak. Seperti itu untuk penjelasan umum terkait reconnaissance dan footprinting. Perkenalkan, nama saya Christopher Carlos Pangaribuan dengan NRP 5026221150. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, yaitu sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis footprinting ya. Jadi jenis-jenis dari footprinting itu ada dua. Yang pertama itu pasif dan yaitu pasif dan aktif. Oke. Jadi yang pertama pasif. Jadi footprinting pasif itu tuh dilakukan tanpa berinteraksi langsung dengan sistem targetnya. Jadi teknik ini tuh menggunakan informasi yang tersedia secara publik
tanpa meninggalkan jejak yang dapat dideteksi oleh target. Nah, jadi metode-metodenya itu ada beberapa. Kalau yang pasif ini, yang pertama tuh DNS lookup, di mana ini adalah identifikasi alamat IP dan subdomain target. Yang kedua ada whois lookup, di mana ini mendapatkan informasi pendaftaran domainnya. Lalu ada social media profiling, di mana ini adalah melihat aktivitas dan kebiasaan target dari media sosial. Lalu ada juga Google hacking atau dorking, di mana ini adalah teknik yang di mana menggunakan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan file atau informasi sensitif yang mungkin bocor. Yang kedua itu jenis footprinting yang aktif, di mana yang aktif ini itu dia melibatkan interaksi langsung dengan sistem targetnya. Jadi teknik ini tuh kadang bisa meninggalkan jejak yang bisa dideteksi oleh sistem keamanan target. Contoh metodenya ada di sini saya ada tiga, yaitu port scanning, di mana itu adalah menggunakan Nmap untuk melihat layanan yang berjalan di server target. Lalu ada OS fingerprinting, di mana itu adalah mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan target. Lalu ada network mapping, di mana itu adalah menggunakan traceroute untuk melihat jalur yang dilewati paket data menuju ke targetnya. Oke, selanjutnya ada metodologi di dalam footprinting dan reconnaissance. Yang pertama ada Whois footprinting, di mana ini adalah protokol pencarian informasi domain yang memungkinkan kita melihat kepemilikan domain, kontak administratif, alamat email, serta tanggal pendaftaran dan kadaluarsa domainnya. Contoh alat yang bisa digunakan itu ada Whois lookup dan domain tools. Lalu ada yang kedua ada DNS footprinting, di mana teknik itu digunakan untuk menganalisis sistem domain name system dari target guna, menemukan subdomain, email server, atau IP address dari target tersebut. Contoh alat itu ada NS Lookup atau MX Toolbox. Yang ketiga ada network footprinting, di mana ini tuh digunakan untuk menganalisis jaringan targetnya yang berguna untuk melihat perangkatnya aktif, port yang terbuka, dan layanan yang berjalan. Ini bisa memakai Nmap atau Wireshark. Selanjutnya adalah website footprinting, di mana ini adalah tindakan yang menganalisis website targetnya yang fungsinya itu untuk menemukan teknologi yang digunakan, struktur halamannya dan informasi sensitif. Biasanya bisa memakai Netcraft atau Build With. Selanjutnya adalah social engineering, di mana ini adalah teknik manipulasi secara psikologis untuk mendapatkan informasi dari manusia langsung tanpa ada teknologi yang digunakan. Jadi biasanya seperti phishing atau pretexting. Yang keenam ada dorking, itu ya tadi teknik menggunakan operator khusus Google untuk menggunakan informasi sensitif yang nggak seharusnya tersedia. Biasanya itu memakai query-query. Selanjutnya adalah email footprinting, di mana itu adalah melacak sumber emailnya. Jadi kita bisa mengetahui informasi server pengirim dan lokasi geografisnya. Biasa memakai MX Toolbox atau email header analyzer. Dan yang kedelapan ada competitive intelligence, di mana ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi bisnis dan teknologi pesaing dari sumber-sumber yang sah. Bisa alatnya bisa Owler atau Crunchbase. Sebenarnya ini adalah ancaman-ancaman dari footprinting. Jadi informasi yang dikumpulkan dari footprinting itu tuh bisa digunakan untuk berbagai macam serangan-serangan dari cyber. Ancaman yang pertama itu ada social engineering, di mana hacker itu bisa berbuat jadi misalnya menjadi HR perusahaan dan menghubungi karyawan-karyawan untuk meminta kredensial login mereka. Nah, teknik ini itu sangat berbahaya karena tidak memerlukan eksploitasi teknis, hanya psikologi doang. Yang kedua, bisa ada sistem dan network attacks, di mana setelah mendapatkan informasi tentang sistem target, seorang hacker itu bisa ngelakuin serangan terhadap jaringan dan sistem keamanan-keamanannya. Misalnya ada DOS, yaitu menjadi server targetnya. Lalu ada man in the middle attack, itu adalah eh, mencegat komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Lalu yang ketiga itu ada corporate espionage, di mana teknik kita ini digunakan untuk mata-matain perusahaan gunanya untuk mencuri informasi bisnis penting dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, informasi yang bisa dicari itu berupa rencana bisnis, misalnya market strategi atau teknologi yang digunakan oleh perusahaannya. Nah, jadi ya seperti alat-alat itu yang udah seperti dijelaskan sebelumnya, seperti Google Docs, Whois Lookup, Domain Tools, Netcraft, Build with, Nmap, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Bapak Hatmat yang terhormat. Perkenalkan saya Andika Ihsan Patria dengan NRP 502622121. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai teknik dan alat untuk melakukan footprinting. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 5 teknik yang biasa umum digunakan. Itu yang pertama itu menggunakan SEO, Search Engine Tools. Nah, jadi di sini tuh biasanya search engine itu menggunakan paling umum tentu saja Google, itu hal yang paling umum yang paling digunakan masif secara global. Nah, Google Dorking ini itu digunakan untuk melakukan pencarian khusus menemukan data-data yang sensitif. Lalu ada juga SEMrush dan Sitehub. Lalu yang kedua ada network scanning tools. Nah, network scanning tools ini ada yang namanya Nmap dan Wireshark untuk memetakan jaringan target. Jadi yang dilakukan dengan Nmap ini biasanya dia itu dapat melakukan pengecekan, misalnya ada suatu device. Nah, satu device ini dia sedang terkoneksi pada jaringan apa saja. Bisa dicek melalui IP address, lalu MAC address-nya. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan. Jadi, misalnya ini terhubung oleh jaringan apa saja dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada Wishlookup untuk melihat informasi pemilik domainnya. Lalu keempat ada website analysis tools. Jadi yang paling umum ada Google Analytics Tools dan Netgraph yang biasa digunakan untuk melihat teknologi yang digunakan untuk melihat situs web. Lalu yang terakhir digunakan itu biasanya umumnya tuh email tracking. Email tracking ini ada Mixmax dan MX Toolbox. Jadi biasanya untuk melacak server email yang digunakan oleh target. Misalnya ada akun email at its.ac.id. Nah, itu student.its.ac.id. Nah, itu bisa dilacak server email yang terhubung dari domain tersebut itu apa yang dimiliki oleh target seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada footprinting melalui media sosial. Nah, jadi studi kasus yang saya berikan adalah ketika hacker itu dapat mencari manajer IT di certain company ya, di suatu company itu misalnya melalui LinkedIn pada umumnya. Dan itu tuh merupakan platform job seeker yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Nah, itu bisa menemukan untuk orang yang memiliki akses ke sistem mereka. Jadi, semisalnya saya ingin mengetahui siapa manajer di perusahaan BUMN misalnya, saya ambil contoh. Nah, itu saya bisa mengetahui eh, jajaran mereka, jadi kayak jabatannya itu apa, lalu setelah itu saya bisa menemukan nama lengkapnya. Nama lengkap ini kalau biasanya di Google itu juga dapat terhubung ke berbagai macam data-data sensitif, misalnya nomor telepon, alamat rumah, alamat email. Nah, itu biasanya bisa ditemukan. Nah, LinkedIn ini bisa digunakan untuk cari informasi tentang karyawan dan perusahaan. Lalu Facebook dan Twitter ini media sosial yang bisa memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari suatu target ya. Biasanya kebiasaan pengguna, lalu detail-detail lainnya seperti itu. Lalu ada analisis jejak digital. Nah, jejak digital ini hacker bisa menggunakan informasi dari media sosial untuk menargetkan serangan. Semisalnya phishing, yaitu ambillah contoh semisal sang target itu secara tidak sengaja mengambil foto dari informasi sensitif seperti plat nomor kendaraan, alamat rumah, bisa jadi juga nomor kartu kredit, nomor kartu debit. Nah, itu merupakan hal-hal yang sensitif, misalnya kartu-kartu identitas itu juga beresiko bisa digunakan untuk disalahgunakan oleh hacker, dijual data pribadinya. Nah, lalu bagaimana countermeasures-nya atau untuk pencegahan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi seperti dilacak menggunakan Nmap atau dilakukan footprinting seperti itu ya. Jadi analoginya adalah seperti kita mengunci rumah sebelum tidur. Jadi kita harus melindungi juga, kita mengunci data-data kita di internet. Kita anggap informasi digital ini harus dianggap seperti sama pentingnya dengan informasi fisik seperti itu ya.
Yang pertama itu bisa menggunakan VPN atau proxy untuk menyembunyikan identitas saat online atau saat kita terhubung dengan jaringan umum. Misalnya kita berada di kafe atau kita berada di tempat umum lalu terhubung dengan jaringannya itu kita bisa menggunakan VPN untuk melindungi perangkat kita dari dilacak. Lalu yang kedua ada mengatur privacy dengan ketat ya. Jadi kita tidak sembarangan membagikan informasi kita di media sosial. Jadi kayak apapun itu bisa jadi bahan untuk mereka disalahgunakan gitu. Kita harus menjaga. Lanjutnya ada jangan oversharing. Jadi kayak seperti kita tidak harus memposting apapun yang terjadi di kehidupan kita. Kita harus membatasi. Lalu yang keempat ada monitor jejak digital secara berkala. Kita menggunakan Google Alerts misalnya. Itu suatu fitur dari Google untuk memberikan kita notifikasi apabila ada data sensitif yang bocor di internet. Lalu yang terakhir kita belum menggunakan security awareness training. Jadi kita ada suatu banyak sekali ya website itu bisa seperti kita mengambil kuis. Jadi kita mengambil kuis untuk membedakan apa sih yang sebenarnya phishing atau bukan phishing gitu. Jadi kita bisa melakukan hal itu kita bisa mencontohkan itu ke orang lain atau ke karyawan kita agar mereka juga lebih aware terhadap security information ini. Nah, lalu yang terakhir key takeaways saya atau kesimpulan saya itu footprinting itu merupakan langkah awal. Jadi langkah awal sebelum hacker ini untuk mengumpulkan informasi tentang target. Jadi seperti kita merancang suatu peperangan ya, sebelum kita menyerang sesuatu, kita harus mengumpulkan informasi tentang target, baru kita membuat rencananya. Nah, mengumpulkan informasi ini merupakan footprinting-nya, jadi kita mencari jejak digitalnya. Lalu teknik ini tuh bisa digunakan untuk serangan atau untuk meningkatkan keamanan sistem. Lalu penting juga bagi suatu individu atau perusahaan mengambil tindakan pencegahan agar tidak menjadi korban footprinting. Lalu yang selanjutnya footprinting ada reconnaissance, jadi itu merupakan suatu tindakan setelah footprinting. Jadi setelah footprinting ini kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini masuk ke bagian reconnaissance tersebut. Nah, lalu yang terakhir, kita harus selalu berhati-hati dalam menjaga informasi dunia maya karena informasi digital itu juga sama pentingnya seperti keamanan fisik. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya Andika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.